but I just feel like I have nobody to turn to right now. Nothing's gonna happen to you. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette. Dan hari ini karena request lagi dari kalian, aku selalu mendengarkan request dari kalian yang gak bosen-bosen nih minta Life of Luxury dari Parker dan Chester. So, bagi kalian yang belum tahu tentang Parker dan Chester dan Life of Luxury, jadi aku tuh sering banget seperti reaction, tapi bukan reaction juga. Jadi aku seneng banget ngebahas tentang YouTube-nya mereka. Jadi mereka itu adalah seorang YouTuber yang bernama Parker dan Chester. Di YouTube-nya namanya Life of Luxury, mereka itu sering kali kayak menyelesaikan masalah-masalah orang, dan masalahnya itu kayak masalah-masalah psikopat atau masalah-masalah mistis seseorang. Oke, jadi YouTube-nya kali ini tentang seorang kakak yang aneh. Kalau dulu aku pernah bikin seorang kakak yang aneh, tapi kali ini juga ada seorang kakak yang berubah lagi, tapi kali ini itu kakaknya itu kakak laki-laki. Kalau kemarin yang gal itu kan kakaknya kakak perempuan. Nah, so langsung aja kita bahas. Dan seperti biasa, Parker ini dapat email dari seorang wanita yang bernama Annabelle. Nah, terus Annabelle bilang kalau misalkan dia merasa kakaknya itu ada yang aneh. Jadi kakak laki-lakinya itu pergi kerja nih. Nah, kerjanya itu bukan kayak kerja biasa, kerjanya itu kayak di trip gitu. Kayak kalau misalnya kita pas kecil tuh study tour, kalau misalnya pas gede ini kayak trip-trip kerja gitu loh. Jadi setelah pulang dari trip itu, kakaknya benar-benar berubah banget jadi aneh, dimana kakaknya itu udah nggak mau ngomong sama Annabelle lagi. Terus kerjaannya tuh sering banget mengunci diri di kamar, dan bahkan bukan di kamar aja tapi juga di kamar mandi. Itu kan aneh banget dong. Dan waktu itu Annabelle pernah mergokin kakaknya seperti ini. Jadi kakaknya itu setelah dilihat tuh sering banget kayak jongkok-jongkok di pinggiran kamar, deket kloset kamarnya dia. Jadi kayak ada lemari kamarnya dia gitu. Nah, sering jongkok gitu. Terus ketika si Annabelle rekam, terus kakaknya langsung ngeliat ke Annabelle dengan tatapan yang serem banget. Jadi kali ini Parker dan Chester memutuskan untuk membantu si Annabelle tersebut. Tapi si Chester mikir kayak takutnya ada yang aneh nih, atau enggak bahaya nggak ya si kakaknya itu sama Annabelle. Tapi ya seperti biasa, Parker bilang kita harus menolong si Annabelle karena sepertinya Annabelle sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Dan seperti yang Parker lihat dari video-video, dari cerita-cerita Annabelle, nggak mungkin banget seorang manusia melakukan hal-hal itu. Jadi hal-hal yang kayak suka jongkok, suka mengunci diri di kamar, itu kan seperti seseorang yang aneh dong, bukan kayak manusia pada umumnya dan normalnya. Oke, sampai jam 11 malam akhirnya si Parker sama Chester sampai ke rumahnya si Annabelle. Tapi di sini kalau aku lihat Annabelle juga sedikit mencurigakan karena dia kayak ketawa-ketawa gitu loh. Mungkin juga dia kayak nggak pede gitu ya ada kamera atau gimana, aku juga nggak ngerti atau ini semua adalah settingan. Aku juga belum tahu ini tuh gimana, tapi ya pokoknya dia kayak ketawa-tawa gitu. Menurut kalian dia itu mencurigakan gak sih? Sampai akhirnya Parker dan Chester ngobrol sama Annabelle, terus si Parker nanya apa yang terjadi sebenarnya. Nah, si Annabelle cerita kalau misalkan Annabelle tuh benar-benar udah jarang banget ngomong sama kakak laki-lakinya. Bahkan kalau misalkan Annabelle ajak ngomong, itu kakak laki-lakinya cuma mandangin Annabelle sambil tersenyum dengan senyum yang benar-benar creepy banget. Bahkan katanya Annabelle senyumnya kakaknya tuh dari ear to ear, jadi dari telinga ke telinga, saking kayak lebar dan kayak creepy banget. Gak bener-bener dari sini-sini sih, cuman kayak ibaratnya tuh kayak sesumringah itu gitu sih kakaknya kalau misalkan ngobrol sama si Annabelle. Dan si Parker itu bilang kalau misalkan mungkin gak sih ini kakak kamu tuh cuman ngeprank kamu aja, atau kata Parker mungkin aja si kakaknya itu memang sifatnya kayak gitu. Tapi menurut Annabelle nggak sama sekali. Annabelle bilang ini tuh bener-bener aneh, kakaknya tuh nggak kayak kakaknya pada umumnya, dan feeling dia tuh nggak enak banget terkait kakaknya. Bahkan Annabelle juga punya kejadian, jadi waktu malam si Annabelle tuh ke dapur nih. Nah, ketika di dapur ini si Annabelle lihat kakaknya tuh lagi ngomong sama orang. Tapi kali ini Annabelle berusaha untuk positive thinking, mungkin aja dia lagi teleponan gitu ya. Tapi ketika dia lihat lagi, nah ternyata si kakaknya tuh bukan lagi teleponan, tapi kakaknya tuh bener-bener lagi ngomong sama pintu. Jadi pintu kamarnya, jadi kayak ngomong sama seseorang di balik pintu. Itu kan serem banget dong. Dimana Annabelle pas lihat itu dia langsung kabur dan mengunci kamarnya karena benar-benar saking ketakutannya. Terus si Parker nanya, apakah kamu udah nggak merasa nyaman tinggal di sini? Dan si Annabelle bilang, gimana pun tuh aku tuh benar-benar sayang sama kakak
kakakku, ini adalah kakakku gimana pun. Tapi aku benar-benar berasa kayak nggak punya siapa-siapa, nggak punya kayak seseorang sandaran gitu, ibarat ya, namanya dia tinggal sama kakak laki-lakinya, harusnya kan dia merasa dilindungi gitu kan. Tapi di sini dia malah merasa terancam sama kakak laki-lakinya sendiri. Terus akhirnya Parker berusaha untuk menenangkan si Annabelle, dan si Parker bilang tenang aja, kita akan membantu kamu gitulah pokoknya. Terus abis itu si Parker bilang kita akan pasang kamera di sekeliling rumah kamu dan kita akan mantau di mobil seperti biasa gitu. Dan akhirnya Parker sama Chester seperti biasa mulai masangin kamera-kamera di sekeliling rumahnya sampai akhirnya Parker dan Chester itu menuju ke mobil. Tapi di sini juga dibilang biasanya kan biasa tuh kayak sebelum masang-masangin kamera, Parker sama Chester tuh akan kayak nyamperin orang yang dicurigain gitu kan. Tapi ini enggak, karena kakaknya itu mengunci diri di dalam kamar mandi. Tapi kesempatan nih pas dia di kamar mandi, makanya si Parker sama Chester langsung masang kamera di kamar tidur kakaknya dan berharap supaya kakaknya nggak melihat kamera tersebut. Akhirnya ini udah malam dan si Annabelle juga udah siap-siap untuk tidur, tapi di sini kakaknya seperti biasa orang-orang yang mencurigakan itu mereka tuh nggak tidur dan dia itu cuman kayak duduk di pinggiran ranjang gitu sambil bengong-bengong doang. Tapi juga sambil kayak gini-giniin rambut, tapi aku nggak melihat kayak rambut banget gitu loh, pokoknya gini-giniin kepala lah. Sampai akhirnya jam 2:30 pagi masih tidak terjadi apa-apa dan kakaknya tuh nggak melakukan sesuatu yang mencurigakan juga. Tapi tiba-tiba kakaknya mulai bangun dan jongkok di pinggiran. Jadi di kamarnya ini itu ada kayak satu ruangan lagi yang merupakan kloset. Jadi isinya seperti lemari dia, barang-barang dia gitu. Nah, si kakaknya itu jongkok di deket kloset tersebut. Dan di sini dia kayak ngomong sama orang, dan ketika Parker sama Chester ngelihat hal itu langsung pingin ngegedein audionya supaya kedengeran nih apa yang dia omongin. Dan yang dia omongin tuh serem banget. Dia bilang, aku mau banget. Hal itu membuat lidahku basah. Dan dia ngomong dia tidak tahu. Dan dia itu, kayaknya yang dia ngomong dia tidak tahunya itu, dia itu adalah si Annabelle. Dan Parker pun sadar dan Parker bilang kayaknya si kakaknya ini lagi ngomongin Annabelle ke sesuatu makhluk atau sesuatu orang yang ada di dalam klosetnya dia. Dan tiba-tiba si kakaknya itu masuk ke dalam klosetnya dan itu benar-benar serem banget dong. Kayak Parker sama Chester mikir itu berarti ada sesuatu yang aneh, itu berarti ada sesuatu di dalam kloset tersebut karena kakaknya benar-benar gak wajar gitu. Dan karena Parker sama Chester benar-benar udah curiga banget, akhirnya Parker sama Chester memutuskan untuk turun dari mobil dan menuju rumah tersebut karena ini udah kayak tanda-tanda akan sesuatu yang aneh akan terjadi. Terus sambil mereka menuju rumahnya, ternyata kakaknya itu keluar dari kamarnya. Dan dia itu keluar dengan badan kayak menunduk-nunduk gitu. Itu kan kayak serem, kayak udah terasuki sama sesuatu yang ada di dalam kloset tersebut. Dan tiba-tiba Parker sama Chester mau masuk ke dalam rumahnya, itu pintunya terkunci. Padahal sebelumnya dia udah kasih tahu ke si Annabelle jangan kunci pintu, soalnya nanti kan dia kalau ada apa-apa bisa masuk kan, tapi dikunci. Akhirnya Parker coba menelpon Annabelle. Tapi di satu sisi kakaknya si Annabelle itu udah menuju kamarnya Annabelle, tapi dia dengan wujud yang lebih serem lagi. Dia kayak merangkak gitu dan badannya itu kayak udah nggak pakai baju gitu loh, kayak bukan manusia, kayak suatu makhluk apa gitu. Dan dia itu mulai datang ke depan kamarnya Annabelle dan dia itu masuknya benar-benar serem banget. Jadi dia itu bukan gedor-gedor kamarnya si Annabelle, tapi dia ingin kayak menerobos kamarnya Annabelle dengan menerobos pintunya dengan badan dia sendiri. Jadi dia tuh gedornya gini nih, ini pintu, ini badan, gini, tek, tek. Jadi badannya tuh kayak lentur banget gitu loh. Jadi badannya kayak gini, itu kan aneh banget kan. Dan di situ Annabelle yang benar-benar ngedengar suara debrak-debrakan gitu kan langsung kebangun dan teriak dong karena itu serem banget. Dan si Parker sama Chester denger tuh suara teriakan dari si Annabelle. Dan langsung si Parker sama Chester mikir, aduh kita harus lewat pintu belakang, kita coba pintu belakang. Dan untungnya pintu belakang tuh kebuka dan akhirnya Parker Chester langsung menuju kamarnya Annabelle. Dan di situ Annabelle masih teriak, dia bilang kalau misalkan ada yang gedor-gedor kamarnya dia, tapi bener-bener itu orang tuh udah nggak ada, kakaknya tuh bener-bener udah nggak ada dan menghilang. Terus si Parker sama Chester langsung lari untuk mencari kakaknya. Terus dia ke kamar kakaknya dan itu kosong semua. Terus akhirnya si Parker sama Chester yang udah curiga karena dari tadi si kakaknya itu ngomong sama seseorang dalam kloset, dia masuklah ke dalam klosetnya dan tahu nggak, klosetnya tuh kayak bau busuk banget, kayak ada seseorang yang menempati tapi seseorang makhluk apa gitu. Dan terus fan-nya itu kebuka, jadi kayaknya si kakaknya itu kabur lewat fan yang ada di klosetnya dia. Yo, did he go out through the vent? I think he got out the vent. Yo, let's get out of here, dude.
kok jadi kayak imposter gitu ya. Dan karena semua hal ini Parker sama Chester benar-benar merasa kayaknya kita harus pergi dari rumah ini benar-benar bahaya banget. Akhirnya dia juga mengajak Annabelle untuk pergi dari rumah tersebut dan langsung dia itu naik mobil dan pergi. Aku bayangin ya, kalau nggak ada Parker sama Chester, kayaknya aku nggak tahu apa yang akan terjadi sama Annabelle selanjutnya. Dan menurut aku itu benar-benar sih bukan kakaknya. Mungkin kakaknya sebenarnya masih ada di trip tersebut, ataukah tidak pulang, atau sebuah makhluk merasuki kakaknya, aku nggak ngerti sih. Dan setelah hal itu, update-nya Annabelle itu tinggal bersama orang tuanya, dan akhirnya pihak orang tuanya, keluarganya, semuanya melakukan investigasi tentang apa yang terjadi sama kakaknya selama trip tersebut, dan sampai sekarang masih belum ada update-nya. So, sebelumnya aku mau disclaimer tentang Life of Luxury. Sebelumnya mereka itu nggak ada yang bilang kalau misalnya mereka itu settingan, entah terkait mereka itu settingan atau enggak, tapi kalau misalkan kalian suruh aku bahas, ya aku akan bahas. Tapi mereka juga selalu memberikan disclaimer kalau apa yang mereka post itu untuk entertain purpose, jadi untuk hiburan aja. Jadi ya udahlah, entah ini settingan atau enggak, silakan kalian yang menilai. So, sekian dulu Life of Luxury kali ini. Kalau kalian masih suka dan tidak bosan dengan kasus-kasus dari Life of Luxury, kalian komen di bawah ini. Kalau kalian ada topik-topik menarik lainnya, kalian juga boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bahas buat kalian semua. So, sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.